Baik, eh, selamat malam hadirin dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Muhammad Rafiq Ganadra Tama dengan NIM 231524016 dari kelas 2A D4. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai anggota dari kelompok 2 untuk mata kuliah Prinsip Bahasa Pemrograman Praktek akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar yang telah dilakukan oleh saya dan rekan-rekan saya. Tugas besar kami adalah pembuatan aplikasi untuk manajemen training model untuk object detection yang kami beri nama TrainMaster. Baik, mungkin sebelumnya akan saya sampaikan apa itu sebenarnya TrainMaster. Jadi TrainMaster adalah aplikasi untuk manajemen training model YOLO dengan tampilan graphical user interface berbasis Tkinter. Nah, dengan aplikasi ini pengguna bisa mengupload dataset, melakukan anotasi gambar, melakukan training model, hingga memanfaatkan webcam yang dimiliki oleh user untuk memprediksi objek menggunakan model yang telah dilatih. Kemudian terdapat beberapa fitur pada aplikasi ini. Yang pertama, yaitu fitur untuk mengupload atau mengunggah dataset. Jadi di fitur ini, pengguna dapat memilih folder sebagai dataset yang akan dikirim dan digunakan oleh server untuk dilatih atau dijadikan dasar sebagai pelatihan model. Dan dataset tersebut dapat diberi nama. Pada contoh ini, dataset tersebut adalah dataset dengan nama Boys. Kemudian, fitur kedua, pengguna dapat melakukan annotation atau penandaan bagian pada foto tentang objek yang menjadi target dari pelatihan model AI tersebut. Sebagai contoh di sini, label Boys diperuntukkan untuk objek muka dari seseorang. Nah, kemudian di fitur ketiga, terdapat fitur untuk melakukan training model. Jadi pada fitur ini sebenarnya adalah pengguna menjalankan klien yang ada di komputernya. Kemudian klien tersebut akan melakukan pengiriman dataset ke server yang telah tersambung dengan pengguna. Penentuan penyambungan server ini dilakukan oleh modul bridge pada program. Jadi modul bridge ini akan menentukan kira-kira server mana yang siap menerima klien yang meminta request untuk melakukan training model. Dalam konteks ini yaitu training untuk dataset voice. Ketika user menekan send files to server, maka server akan menerima foto-foto dan label-label annotation yang ada dalam folder tersebut. Kemudian server akan melakukan training terkait model tersebut dan mengirim kembali model tersebut ke user. Dan model tersebut dapat digunakan di menu predict, yaitu menu untuk menggunakan kamera yang dimiliki oleh komputer user. Pada menu ini, jika model yang dihasilkan memiliki akurasi yang bagus, maka kamera tersebut akan melakukan annotation atau penandaan di kamera terkait objek yang berhasil dideteksi oleh kamera tersebut. Seperti contoh berikut, objek yang berhasil dideteksi adalah kamera human. Ini saya dapatkan ketika saya menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya, BSPT, yaitu model yang sudah dapat mendeteksi manusia. Kemudian, ini adalah demonya. Pada demo ini dapat dilihat bahwa pertama, user dapat membaca panduan yang disediakan oleh aplikasi, lalu kemudian user mengupload dataset, dengan contoh kali ini adalah dataset yang diberi nama Buyah. Setelah upload dataset, user dapat melakukan annotation dengan dataset yang sudah diupload dengan label yang ditentukan sebagai contoh label Buyah, maka user dapat mulai menggunakan label tersebut untuk memberi tanda di foto setiap foto yang telah diunggah oleh user. Setelah itu, user dapat melakukan training dengan mengirim data tersebut ke server dan server akan mengirim kembali model yang sudah dilatih. Dan ini adalah contoh penggunaan model, yaitu model coba dengan webcam sebagai detektor atau saluran masuknya atau saluran objek yang akan dideteksi. Nah, kemudian dalam pekerjaan proyek kali ini terdapat beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan atau kami sampaikan. Yang pertama adalah paradigma pemrograman yang digunakan di proyek kali ini. Paradigma yang digunakan adalah Object-Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Paradigma ini membantu membuat kode lebih mudah terstruktur, lebih mudah untuk dikembangkan, dan lebih terstruktur. Contohnya, pada kelas Server Manager,
Modul-modul yang terkait dengan server dipisahkan secara khusus dan dikelompokkan di kelas ini untuk menangani berbagai tugas seperti logika penugasan server dan kelas-kelas inisialisasi dan lain-lain. Dengan ini, jika terdapat perubahan logika, maka perubahan tersebut cukup diimplementasikan di modul tersebut yang terdapat di kelas server manager, alih-alih melakukan perubahan secara besar-besaran di modul lain. Nah, kemudian dari sisi tipe data atau keamanan data, dapat dilihat bahwa atribut seperti host, port, dan servers pada kelas bridge server memiliki tipe data yang jelas, string untuk alamat IP, integer untuk port, dan list untuk server configuration. Nah, validasi juga diimplementasikan pada program ini. Contohnya, ada pemeriksaan apakah port sudah dalam rentang yang benar sebelum digunakan. Jadi program tidak akan menggunakan port yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Nah, kemudian dari sisi enkapsulasi, pada program ini dapat dilihat bahwa atribut-atribut seperti name, name entry, dan color entry memiliki fungsi get yang digunakan sebagai fungsi atau digunakan untuk mendapatkan nilai dari name entry dan color entry tersebut. Kemudian dari sisi modularitas, dapat dilihat bahwa semua logika dipisahkan ke dalam modul masing-masing seperti client handler, server manager, bridge server. Misalnya, modul server manager bertugas untuk mengelola daftar server, sedangkan client handler menangani setiap koneksi klien yang tersambung ke server. Selanjutnya, dari sisi konsistensi dan readability dari kode tersebut, salah satu usaha yang diterapkan adalah dengan menerapkan Pascal case untuk penamaan kelas, sementara snake case untuk nama metode atau fungsi dan variabel. Dan di fungsi-fungsi yang ada di program ini ditambahkan juga komentar yang jelas di setiap bagian penting kode untuk membantu orang lain yang membaca kode ini memahami maksudnya. Komentar ini ditandai dengan adanya triple double quotes atau tanda kutip ganda yang berjumlah 3 yang umum digunakan sebagai penanda dokumentasi dari sebuah fungsi di bahasa Python. Dengan begitu, aplikasi ini tidak hanya efisien, tetapi juga mudah dipahami oleh pengembang selanjutnya. Dan dari sisi abstraksi pada program ini, abstraksi yang digunakan bertujuan untuk menyederhanakan proses yang kompleks. Sebagai contoh, metode getNextDictionary di sini hanya merupakan interface dari operasi mendapatkan direktori selanjutnya. Dengan begini, pengguna atau pengembang tidak perlu memusingkan diri terhadap bagaimana metode tersebut diimplementasikan di bahasa. Mereka cukup hanya berfokus bahwa metode ini bertujuan untuk mendapatkan direktori selanjutnya. Dan terakhir, dari sisi error handling, implementasi error handling di aplikasi ini dilakukan dengan menuliskan blok try except. Jadi blok ini digunakan untuk menangkap error yang mungkin terjadi seperti kegagalan koneksi atau kesalahan saat menerima file. Nah, hal ini membantu menjaga kestabilan aplikasi karena jika terdapat error, aplikasi tidak langsung crash, tetapi memberikan pesan yang informatif kepada pengguna. Dan terakhir adalah lesson learned atau pelajaran yang saya dapat selama 1 semester belajar terkait prinsip bahasa pemrograman praktek. Yang pertama adalah saya memahami berbagai paradigma dan prinsip bahasa pemrograman serta implementasinya, mulai dari yang pernah saya kenal seperti imperatif dan object oriented sampai yang benar-benar baru seperti logical dan fungsional. Kemudian saya juga mempelajari bagaimana mengimplementasikan model YOLO, You Only Look Once, yaitu model untuk object detection dengan penggunaan kamera sebagai detektor dan saluran atau input untuk model tersebut. Kemudian saya juga belajar untuk membuat atau membangun aplikasi server untuk training YOLO tersebut dengan fitur manajemen beban klien. Setelah itu, setelah server tersebut jadi, saya juga mempelajari bagaimana membuat GUI atau Graphical User Interface aplikasi menggunakan Tkinter dengan meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna. Dan kemudian, sebelum-sebelumnya kami juga sempat mempelajari lebih dalam tentang memori manajemen di bahasa C, termasuk cara mencegahnya, seperti dengan menggunakan mekanisme free. Dan kami juga memahami bagaimana cara mendeteksi memori dengan Valgrind yang akan memberitahu developer bagian mana yang menyebabkan memori leak. Kemudian, kami juga belajar untuk mengoptimalkan alokasi memori secara manual dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan begini, resource yang ada dapat dihemat.
Baik, mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, hadirin dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam dan terima kasih.